teman-teman yang lain. Oke. Oke, kayaknya ini banyak banget sih teman-teman nih. Teman-teman udah pada semangat abis jargon kita kan tadi iya, juga. habis, aduh, udah semangat. Udah siap kita untuk memulai acara kita yang pertama pada hari ini. Benar banget. Jadi teman-teman udah nggak ngantuk lagi, nggak lapar lagi untuk ngikutin acara hari ini. Betul sekali, betul sekali. Oke, acara pertama ini kita mau ngapain sih? Kita mau ngapain ya? Kita hari ini teman-teman, aku serius lagi nih ya. Iya. Kita hari ini mau kenalin soal fakultas kita, Sains dan Teknologi. Iya, betul, jadi teman-teman di sini akan diperkenalkan dengan fakultas kita. Fakultas kita itu di dalamnya apa aja sih? Terus habis itu di dalam tuh siapa-siapa saja yang berperan dalam fakultas kita ini. Iya, kan kita di Fakultas Sains dan Teknologi ini kan ada Bapak Dekan, ada Wakil Dekan. Benar banget. Dan juga ada bagian di Sekretariat FST. Benar, gitu. Yang akan teman-teman temui mungkin selama kalian berkuliah di sini, kalian akan temui mereka semua ini. Betul. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng dan juga Bapak Dekan akan memberikan informasi tentang Fakultas Sains dan Teknologi. Benar banget. Sepertinya Bapak Dekan dan beserta jajarannya sudah masuk ke Zoom meeting kali ini. Oke. Apakah sudah semua? Oh ya, mungkin teman-teman selama nanti pada saat Bapak Dekan dan jajarannya menjelaskan, kiranya teman-teman bisa mematikan mikrofonnya ya. Jangan sampai ada yang nyala, tolong dicek kembali. Jangan sampai ada yang nyala dan mengganggu suara dari Bapak Dekan. Dan tetap standby ya videonya. Mohon teman-teman diperhatikan baik-baik ya. Soalnya nanti kita akan ada sesi pertanyaan ya. Kita akan ada sesi pertanyaan dan ini juga berkaitan dengan tugas mereka ya, Evan? Iya, betul. Jadi nanti teman-teman kan ada tugas tugas yang pertama itu untuk merangkum ya. Iya, merangkum. Jadi itu harus pasang telinga benar-benar. Harus diperhatikan dengan baik-baik. Iya. Dan juga teman-teman nanti setelah Bapak Dekan beserta jajarannya yang memberikan materi, nanti teman-teman boleh bertanya kepada mereka. Iya, kepada bapak-bapak sekalian. Nah, jadi nanti untuk 5 pertanyaan yang nanti kami bacakan, nanti akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik. Hadiah yang mungkin saat sekarang ini teman-teman itu sangat butuhkan. Ya. Aku aja butuhkan sebenarnya ya. Tapi kita nggak boleh. Kita nggak boleh tanya soalnya. Karena kita sudah bukan mahasiswa baru. Iya, jadi teman-teman nih harus siapkan pertanyaan yang bagus biar dipilih dan bisa dapat hadiah semenarik mungkin. Iya, betul. Nanti kita bakal pilih ya. Kita akan pilih. Untuk teknis pertanyaannya nanti kita bakal jelasin lagi. Iya, benar banget. Jadi mungkin jaringannya mungkin bisa cari jaringan yang lebih enak teman-teman biar nggak putus-putus gitu ya. Apakah Bapak Dekan dan jajarannya sudah hadir? Ruangan? Tapi beberapa sudah ada yang masuk ini. Mungkin boleh kita sapa-sapa. Halo Pak Ketut. Selamat pagi Pak. Ketut. Selamat pagi. Oh iya, di sini sudah hadir ada Pak Ketut, ada juga Pak Damar. Selamat pagi Pak Damar. Selamat pagi Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di sini. Ya, terima kasih sama-sama. Kita masih menunggu. Mungkin kita masih menunggu Bapak Dekan yang lain. Pak Dekannya sudah masuk itu. Dan juga jajaran dari Sekretariat Fakultas. Tunggu sebentar ya teman-teman. Mungkin teman-teman sambil nunggu bisa siapin catatannya ya untuk merangkum. Mungkin biar nggak lupa apa yang akan dijelasin nanti. Biar rangkumannya juga bisa tertata dengan rapi begitu. Mungkin
bisa mempersiapkan semuanya ya teman-teman sambil kita nunggu. Oh mungkin kita sudah melihat ada Bapak Dekan, Bapak Sudi. Selamat pagi Pak Sudi. Selamat pagi Pak Sudi, terima kasih sudah hadir dalam Zoom meeting ini. Matiin. Oh, enggak, tidak. Oke. Sepertinya jajaran dari dekanat sudah hadir ya. Teman-teman bisa melihat ada Bapak Sudi yang baru bergabung. Selamat pagi Pak Sudi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, terima kasih untuk Pak Sudi, Pak Ketut, dan juga Pak Damar yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan materi kepada mahasiswa pada saat ini. Oke, sepertinya dari mungkin dari sekretariat juga sudah ada yang bergabung. Ya, kita sapa dulu. Selamat pagi Pak Tukija. Ya. Oke. Oke. Selamat pagi juga Mas, saya juga sudah bergabung. Pak Tukija tadi sudah masuk ya? Oh ya, sudah ada Bu Rina, selamat pagi Bu Rina. Selamat pagi Bu. Semoga sehat-sehat ya Bu. Semoga Pak Sudi, Pak Ketut, Pak Damar, Ibu sehat-sehat selalu ya dalam masa pandemi ini. Mungkin lagi sibuk-sibuk ya, tapi masih bisa meluangkan waktu untuk teman-teman sekalian. Iya, benar banget. Jadi teman-teman nih jangan disia-siain ya. Ini jarang-jarang banget loh. Jarang-jarang loh kalian bisa satu Zoom meeting dengan para dekan. Iya, para orang-orang pentingnya fakultas di kita. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Sanata Dharma. Jangan lupa juga untuk menyiapkan pertanyaan ya. Iya, jangan lupa disiapin kertas dan pulpennya teman-teman untuk merangkum dan siapin pertanyaannya. Karena hadiahnya akan diserahkan sama kalian yang pertanyaannya akan dipilih. Iya, pertanyaan yang terbaik yang kita bacakan nanti ya. Iya, benar banget. Jadi kita masih menunggu. Kita masih menunggu beberapa jajaran dari sekretariat. Teman-teman diharapkan jangan meninggalkan dulu ya meetingnya. Teman-teman masih semangat kan? Kalau misalnya teman-teman masih semangat, boleh dong jempolnya ditunjukin ke kamera. Biar semangat jempolnya. Dada-dada dong, dada-dada gitu. Dada-dada sama buat Pak Dekan dan jajarannya. Kalau gitu, tadi kan kita udah jargon kan, tapi tadi sepertinya Pak Dekan dan jajarannya belum lihat nih. Iya, belum lihat nih. Mungkin supaya, Pak Dekan dan jajaran mau belajar juga jargon kita. Mungkin supaya semangatnya tertular kepada gitu iya, kan. bener banget. Jadi kita mau jargon sekali lagi ya. Semangat teman-teman nih, karena semangat dilihatin. Ya jargonnya ya. Ayo kita mulai jargonnya lagi, kamu nih. Oke, ayo kita mulai jargonnya. Teman-teman nyanyi ya. Nyanyi sambil gerak. Oke? Oke, siap? Oke. Oke, kita mulai ya, Pak. 1, 2, 3. Kita beda tapi kita satu. Bersatu bersama dalam satu irama. Terbang meraih masa depan. Kita bisa. Wa e
oh. Pinisi 2020. Nun sewu Mas Mbae. Wah. Aduh. Masih semangat kan teman-teman? Semangat dong, Masih semangat, dong. semangat. Harus semangat. Mana nih semangatnya? Mana nih semangatnya teman-teman? Harus tunjukin wajah cerianya di pagi hari, wajah anak muda yang mau berjuang. Betul sekali. Iya. Betul sekali. Teman-teman juga diingatkan ya untuk tetap menyalakan kamera selama sesi berlangsung. Benar banget. Dan mic-nya tetap dimatikan ya teman-teman. Kami tak akan bosan-bosan untuk memberitahu kepada teman-teman. Karena ini sangat penting untuk kelangsungan acara ya. Iya, betul sekali. Oke. Aduh, ini muka-mukanya wajah-wajah barunya ini. Semangat ya. Aduh. Teman-teman kelihatan sangat semangat sekali untuk mengikuti Iya. acara. Ini wajahnya ganteng-ganteng dan cantik-cantik Iya, banget sekali. nih. Aduh. Betul sekali. Mana nih? Teman-teman udah pada sarapan semua kan? Pastinya udah sarapan kan? Harus sarapan ya. Yang udah sarapan, kan? sarapan, tunjukin Boleh. jempolnya dong. Biar dilihat semangatnya lagi. Oh, gitu. Atau ada yang belum mandi mungkin? Ada yang belum mandi ikut Apa Zoom teman-teman ini. udah mandi semua? Ada yang belum mandi mungkin atau hanya cuci muka. Cuci Gak muka apa-apa aja. ya. Yang penting bajunya rapi dan, yang penting tuh nggak kena SC tadi kan, teman-teman Iya. kan pasti sudah menaati peraturan dengan baik dong. Iya, harus menaati peraturan dengan baik dong, biar nggak kena SC, biar nggak Iya. kena hukuman juga Iya, kan. biar tugasnya nggak banyak juga. Bener banget. Betul sekali. Wah. Gimana teman-teman kabarnya? Apakah baik ya pastinya? Pastinya baik dong, harus sehat. Oke. Harus sehat selalu ya teman-teman. Dipatuhi protokolnya. Protokol Jangan kesehatannya. deket-deket ya. Dan kalau dekat juga, sebenarnya kita juga nggak Oh, boleh iya. dekat, tapi nggak Kita apa-apa. nggak boleh Tapi nggak deket-deket. apa-apa. Kita ada jarak kok teman-teman, tenang. Jangan lupa juga kalau misalnya teman-teman mau keluar juga tetap pakai Pakai masker, masker. pakai hand sanitizer. Bener banget. Biar jaga kesehatan ya teman-teman. Jangan lupa minum vitamin, itu penting banget. Oke, sepertinya kita akan segera mulai sesi fakultas. Bener banget. Untuk itu kepada Bapak Sudi selaku Dekan. dekan dari Fakultas Sains dan Teknologi, waktunya kami persilahkan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Pak. Ya, Pak. terima kasih kepada MC. Pagi, Pak. Terima kasih kepada MC yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih kepada seluruh panitia. Salam cerdas dan humanis bagi kita semua. Selamat datang kepada teman-teman mahasiswa baru Fakultas Sains dan Teknologi dalam tahun akademik 2020-2021 yang sangat unik karena tahun ini adalah tahun yang betul-betul berbeda dari yang pernah kita laksanakan di fakultas, bahkan di universitas. Pinisi kali ini pun juga sangat unik, sangat berbeda. Ini sangat khas sekali di masa pandemi. Kita juga tetap terus berusaha untuk terus produktif, untuk terus bersemangat, tidak menyerah begitu saja dengan keadaan yang banyak kendala di waktu-waktu saat ini. Teman-teman mahasiswa baru, kita mengetahui bahwa moto Universitas Nata Dharma adalah cerdas dan humanis. Dengan demikian, teman-teman mahasiswa baru adalah pribadi-pribadi yang cerdas dan humanis, juga bersama-sama dengan kami. Saya sendiri, saya adalah Sudi Mungkasi, tadi sudah diperkenalkan oleh Mbak dan Mas MC di pusat. Saya melayani teman-teman sebagai dekan di Fakultas Sains dan Teknologi. Sekali lagi, saya
bukan atasan, tetapi saya diberi kewenangan untuk melayani teman-teman, memberikan koordinasi pelayanan di tingkat fakultas untuk 4 prodi. Kita punya 4 prodi. Yang pertama teknik elektro, teknik mesin, matematika, informatika. Ini yang sedang beroperasi. Lalu kita punya 1 prodi tambahan, ini baru, tetapi kita belum mendapatkan lampu hijau untuk beroperasi oleh Bapak Rektor. Dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita sudah mengantongi surat izin operasional, namanya adalah Prodi. Prodi itu singkatan dari program studi. Program Profesi Insinyur. Ya, ini prodi baru. Kita baru saja mendapatkan izin menyelenggarakan prodi ini. Jadi, untuk Fakultas Sains dan Teknologi secara hukum kita mempunyai 5 prodi. Tetapi secara de facto yang saat ini beroperasi kita punya 4 prodi. Semoga di semester yang akan datang prodi program profesi insinyur ini bisa beroperasi, atau yang paling lambat, the worst case, itu tahun akademik 2021. Ini semoga sudah beroperasi. Program profesi insinyur ini tidak banyak yang punya di Indonesia, tetapi Universitas Sanata Dharma ini dengan bangga kita bersyukur bisa mempunyai prodi ini. Prodi ini diprogram untuk ya maksimal 1 tahun dengan gelar IR, insinyur, jadi di depan. Sekiranya teman-teman mahasiswa baru nanti berminat untuk setelah selesai program sarjana itu standarnya 4 tahun, kita harapkan bisa melanjutkan jenjang profesi insinyur, sehingga dalam waktu 5 tahun teman-teman bisa mendapatkan 2 gelar akademik, insinyur di depan dan sarjana teknik di belakang nama. Saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar, nanti kita berikan waktu kepada Bapak-Bapak Wakil Dekan dan juga Bapak-Bapak Sekretariat Fakultas Sains dan Teknologi. Sekali lagi kami ucapkan selamat bergabung kepada teman-teman mahasiswa baru semuanya. Selamat menjadi pribadi-pribadi yang cerdas dan humanis. Tuhan memberkati. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Sudi yang sudah memberikan sambutan kepada mahasiswa baru. Selanjutnya kepada Bapak Ketut, selaku Wakil Dekan 1. Wakil Dekan. Oh, maaf, sorry. Pak Damar, selaku Wakil Dekan 1, waktunya dipersilakan. Oke, terima kasih. Mas, tadi Mas siapa dengan Mbak Monik ya? Kalau Mbak Monik saya tahu. Iya. Mas siapa Mas? Mas Evan. Dari prodi apa ini? Dari Prodi Informatika, Pak. Oh, oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi dan selamat bertemu dengan kita semua yang ada di sini ya, di FST. Saya Damar Wijaya. Biasanya teman-teman mahasiswa memanggil Pak Damar gitu ya. Saya dari Prodi Teknik Elektro. Di sini tugas saya adalah membantu Pak Sudi sebagai dekan untuk dalam bidang akademik, Jadi masalah kurikulum di setiap prodi di FST, kemudian pengembangan kurikulumnya, kemudian masalah tridharma, pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan secara khusus di
masa pandemi ini saya bertugas untuk mengawal juga bersama-sama dengan jajaran dekanat mengawal pembelajaran secara online ini ya, secara daring. Memang ini hal-hal yang baru bagi kita, terutama di Sanata Dharma yang memang selama ini sudah sangat terbiasa dengan sentuhan-sentuhan personal gitu ya. Jadi kita terpaksa untuk online ini merupakan hal yang baru. Jadi nanti bagi teman-teman mahasiswa baru, misalnya masih banyak hal yang merasa tidak sesuai gitu ya, tidak kondusif untuk belajar, nanti kita bisa diskusikan masukan-masukannya apa gitu. Nah, selain itu secara khusus saya ingin menyampaikan bahwa di FST ini kita juga tadi sudah disampaikan Pak Dekan, masa studinya adalah 4 tahun. Nah, secara khusus di FST juga ada semacam praktek atau kurikulum yang tidak dipunyai di fakultas-fakultas yang lain. Misalnya nanti di semester 7, prodi elektro, mesin, dan informatika itu ada namanya kerja praktek. Kerja praktek ini tidak dipunyai oleh fakultas yang lain. Kerja praktek ini nantinya teman-teman mahasiswa harus magang di industri. Nah, selama pandemi ini kita mengalami kesulitan sehingga kita alihkan magang di industri ini menjadi magang secara internal di laboratorium-laboratorium di FST. Kemudian hal yang lain yang juga unik di FST yang tidak ada di tempat lain adalah poin aktivitas mahasiswa ya. Mungkin teman-teman panitia Insada atau Pinisi mungkin sudah menjelaskan kalau kita perlu membutuhkan 10 poin supaya bisa lulus gitu ya. Nah, 10 poin ini ada 3 poin wajib yang harus diraih oleh teman-teman selama studi. Gitu ya. Jadi poin wajib yang pertama itu adalah yang kita juga sekarang masih meninjau untuk semester yang kemarin itu ada seminar sains dan teknologi. Itu biasanya kita laksanakan dalam 3 seri. Nah, itu teman-teman wajib untuk mengikutinya dalam 3 seri itu. Kemudian tadi seperti yang saya katakan ada ada satu lagi yaitu kunjungan industri. Nah, ini biasanya teman-teman nanti di selesai semester 6 atau selesai semester 5. Nah, selesai semester 5 itu biasanya ada kegiatan kunjungan ke industri. Nah, itu juga poin wajib. Lalu saya kira itu ya yang untuk poin wajib. Artinya begini, teman-teman mahasiswa harus mengikuti sebagai syarat yudisium. Nah, nanti di prodi masing-masing juga pasti akan dijelaskan oleh Bapak-Bapak Kaprodi, akan ada poin wajib juga di setiap prodi. Misalnya seperti itu. Hal yang lainnya saya kira tidak ada yang unik ya. Cuma saya ingin lebih menekankan terutama tentang, ini nggak nakut-nakuti. Jadi kita punya semacam evaluasi pembelajaran gitu ya di semester 4. Nah, evaluasi pembelajaran ini sudah dicantumkan di dalam peraturan akademik universitas. Kita sebut evaluasi ini namanya sisip program. Nah, mungkin saat di Insada juga sudah dijelaskan, tetapi saya ingin menekankan sekali lagi di sini, karena memang ternyata setiap tahun itu ada saja teman-teman yang berhalangan untuk bisa meneruskan studi. Jadi sisi program itu nanti akhir semester 4 teman-teman akan ada evaluasi.
jumlah SKS yang diperoleh dan IPK, indeks prestasi kumulatif. Jadi jumlah SKS yang diperoleh harus minimal 60 SKS, indeks prestasi kumulatifnya minimal 2,0, kemudian nilai D-nya maksimal itu 9 SKS. Nah, ini yang perlu dikawal oleh semuanya, ya, baik teman-teman sendiri, orang tua, kemudian kami yang ada di kampus sebagai pengganti orang tua juga. Itu saya kira tidak hal yang berat ya, karena kalau kita hitung setiap semester teman-teman nanti akan mengambil sekitar 20 SKS. Kalau semester 4 berakhir berarti 80 SKS. Kalau totalnya berarti 80 SKS. Jadi kalau syarat minimalnya 60 SKS, saya kira kok kita semua akan mudah untuk melampaui itu. Asal kita harus berproses bersama-sama. Ya, jangan kemudian merasa capek sendiri, malas sendiri, kemudian tidak kuliah dan sebagainya. Nah, itu nanti di inisiasi prodi akan ketemu dengan para DPA, nanti hal semacam itu harus disampaikan ke DPA. Saya kira itu ya perkenalan dari bidang akademik. Oh ya, satu lagi. Biasanya dari wakil dekan 1 ini jarang bertemu muka dengan mahasiswa. Bertemu mukanya itu paling banter kalau mahasiswa belum selesai kuliah di semester 10. Nah, begitu teman-teman semester 10 itu belum selesai kuliah, pasti nanti ketemu dengan saya, ketemu dengan wakil dekan 1 ya. Jadi jangan sampai ketemu saya dalam hal perpanjangan studi, karena berarti kalau ketemu saya berarti teman-teman semester 10 itu belum selesai. Tapi itu sedikit sekali ya, kasusnya sangat sedikit, nggak nyampe 5% atau mungkin 5% lebih dikit. Ya. Jadi saya berharap semuanya bisa lancar ya studinya 4 tahun, kemudian tetap semangat. Saya tahu kalau di masa pandemi ini masa yang sulit buat kita semuanya, apalagi dengan mahasiswa baru yang perlu untuk menyesuaikan diri dengan pola pembelajaran di universitas, tetapi harus terpaksa pembelajarannya daring. Saya kira ini kesulitan tersendiri, tapi saya harapkan tetap semangat, tetap mengkomunikasikan segala permasalahannya dengan kakak-kakak tingkat, dengan DPA, dengan prodi, dengan kami di fakultas ya. Saya kira itu, dan jaga kesehatan. Saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan ke MC tadi. Duh, terima kasih banyak Pak. Ya, kemudian kita langsung ke Pak Ketut. Pak Ketut selaku WD2. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selamat pagi. Apakah suara saya bisa didengar? Aku. Baik, teman-teman mahasiswa semua, teman-teman mahasiswa baru, selamat pagi, selamat bergabung di Kampus Cerdas Humanis. Saya I Gusti Ketut Puja, saya dari Prodi Teknik Mesin. Kalau Pak Budi, Kaprodinya, mungkin nanti di sesi berikutnya ketemu Pak Budi. Pak Budi senang menyebut teknik mesum, mesin umum maksudnya. Nah, saya di sini membantu Pak Sudi sebagai dekan dalam bidang non-akademik, tetapi bidang yang lain yaitu bidang kemahasiswaan
bidang sarana, dan bidang keuangan. Jadi nanti teman-teman akan banyak bertemu dengan saya sebagai Wakil Dekan 2, ya, terutama yang aktif berkegiatan. Ini teman-teman yang mahasiswa baru nanti kalau ingin berkegiatan bisa melalui himpunan jurusannya, kemudian bisa juga melalui Badan Eksekutif Mahasiswa. Salah satu kegiatan pinisi ini juga di bawah WD2. Tuh, kemudian nanti yang bermasalah dengan keuangan biasanya ketemu dengan WD2 juga. Kemudian masalah kemahasiswaan yang lain, ya, itu kegiatan-kegiatan kemahasiswaan nanti ini bertemu dengan saya juga atau WD2. Nah, saya berharap teman-teman hari ini kita bertemu secara daring, ya. Mudah-mudahan 4 tahun lagi kita ketemu lagi, tetapi tidak melalui daring, gitu, tetapi dalam acara yang gembira juga. Hari ini kita bergembira, kita masuk bergabung dengan Sanata Dharma. Kemudian saya harap dalam 4 tahun nanti kita juga ketemu lagi bergembira dalam suasana pelepasan wisuda, gitu ya, wisudawan. Sehingga dalam 4 tahun kita bertemu beberapa kali, ya, ada pembukaan, ada pertemuan, ada perpisahan nanti. Saya kira itu. Kemudian mungkin kegiatan ini, pinisi ini adalah salah satu kegiatan wajib, ya, yang itu yang harus poinnya yang diperhitungkan, karena untuk bisa yudisium nanti teman-teman mahasiswa baru ini harus memperoleh 10 poin seperti yang disebutkan Pak Damar tadi. Saya tambahkan poin yang wajib itu di samping insada, kemudian pinisi, dan juga ada PPKM, ya, formasi cerdas humanis sekarang namanya, ya, dulu PPKM. Nah, ini juga harus wajib ada di samping seminar berseri kemarin itu yang disebutkan tadi. Jadi teman-teman harap diikuti apa yang tadi disampaikan Pak Damar itu benar, ya. Jangan sampai bertemu Pak Damar berkali-kali setelah semester 10 gitu ya. Berarti itu ada masalah gitu ya. Kalau bertemunya sebelum semester 10 dalam kegiatan akademik misalkan berprestasi, nah misalkan itu bagus gitu ya. Itu saya kira kakak-kakak di sini sebagai panitia ini adalah suatu contoh, ya, bisa Anda tiru nanti, ya, bisa Anda teladani, aktif, dan juga IP-nya juga bagus-bagus ini, ya. Ini saya lihat teman-teman yang aktif ini tidak hanya aktif tapi juga berprestasi gitu ya. Dari matematika tahun ini saya lihat lolos 2, ya, 2 mahasiswa lolos dalam kompetisi nasional Olimpiade ONMIPA, ya, Olimpiade Nasional MIPA itu kebetulan mahasiswanya Pak Sudi itu, ya. Ini mahasiswa yang lain belum ada ini yang lolos ONMIPA, karena yang di sini MIPA hanya matematika gitu, ya. Kita punya matematika. Selamat itu untuk 2 mahasiswa. Itu salah satu contoh mahasiswa aktif dan juga berprestasi. Saya kira dari WD2 tidak banyak yang bisa disampaikan. Kita akan sering-sering bertemu setiap Anda berkegiatan. Biasanya selalu berkoordinasi dengan Wakil Dekan 2. Begitu, ya, kegiatan kemahasiswaan semua, baik yang ada di dalam maupun nanti yang keluar kampus. Begitu. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Selamat bergabung dalam lingkungan Sanata Dharma, dalam kampus yang cerdas dan humanis. Selamat pagi. Saya kembalikan ke MC. Pak, selamat pagi, Pak. Oke, kita sudah mendengarkan materi dari dekanat. Selanjutnya kita akan menuju ke sekretariat. Iya. Oke, kepada Ibu Rina, kami persilakan. Selamat pagi, teman-teman semua.
Selamat datang di Fakultas Sains dan Teknologi dan selamat bergabung. Nama saya Katarina Maria Sriwijayanti, biasa dipanggil Rina. Saya membantu di Sekretariat Dekanat, membantu Dekan, Wakil Dekan 1, dan juga Wakil Dekan 2. Di situ untuk mahasiswa, saya membantu dalam masalah yang perpanjangan studi tadi yang sudah diinfokan sama Pak Damar. Saya berharap semoga teman-teman mahasiswa baru semua bisa berinteraksi dan juga bisa bergabung dengan baik dan bisa lulus dengan nilai yang baik untuk selanjutnya. Terima kasih untuk panitia yang sudah memfasilitasi dengan sistem Zoom ini, sehingga saya bisa ikut bergabung untuk perkenalan ini semua. Terima kasih, selamat pagi. Ya, terima kasih kepada Ibu Rina selaku sekretariat dari fakultas. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan Bapak dan Ibu yang memegang sekretariat dari Perprodi. Iya, benar banget. Yang pertama kita akan menyapa Mas Tri dari Sekretariat Teknik Mesin. Oke. Kepada Mas Tri, waktunya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sepertinya belum bergabung ya Pak Tri. Kalau gitu kita ke Pak Tukija selaku sekretariat dari Teknik Elektro dan Matematika. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih waktunya. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi Pak Tukija. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu Dekanat dan teman-teman mahasiswa baru yang berbahagia. Terima kasih teman-teman telah bergabung dengan kita dari Fakultas Sains dan Teknologi. Perkenalkan, nama saya Derilus Tukija. Saya saat ini memegang di sekretariat itu di Prodi Teknik Elektro dan Prodi Matematika. Ada dua ya, yang nanti berhubungan langsung dengan Prodi Matematika dan Prodi Teknik Elektro. Dan saat ini saya juga diminta membantu dari dekanat untuk koordinasi sebagai Kepala Tata Usaha di Fakultas Sains dan Teknologi. Untuk hal-hal keseharian, sekretariat standby dari jam setengah 8 pagi sampai setengah 4. Jadi nanti teman-teman yang merasa mungkin kesulitan atau teknis-teknis dalam perkuliahan, nanti setiap saat bisa menghubungi sekretariat. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, atau kalau yang
saat ini mungkin di Jogja ya, beberapa kali datang ke sekretariat. Nah, sekretariat tetap buka di masa pandemi ini. Nah, untuk teman-teman yang di luar memang fasilitas mungkin dengan WA, dengan Zoom, itu bisa berkomunikasi dengan sekretariat. Sekali lagi, saya mengharapkan bahwa teman-teman juga bisa menjadi teman untuk sukses menempuh studi di Fakultas Sains Teknologi. Sekretariat siap untuk membantu agar semuanya bisa lancar. Saya kira dari saya itu dulu, dan terima kasih. Selamat datang dan selamat bergabung dengan Fakultas Sains dan Teknologi. Waktu saya kembalikan kepada MC. Oke, terima kasih kepada Pak Tukija. Sekarang kita akan lanjut ke Mbak Vita. Kita akan kenalan ke Mbak Vita. Ya, Tapi jadi, karena Mbak Vitanya lagi berhalangan, tidak bisa bergabung dengan kita dalam Zoom ini. Jadi kita memberikan biografi dari Mbak Vita. oke, teman-teman bisa dilihat ya di Zoom-nya. Ada nama lengkap ya, Francisca Yuvita Rihantari. Kontak yang bisa dihubungi, bisa dilihat. Kemudian jabatan di FST adalah Sekretariat Prodi Informatika. Jobdesknya administrasi akademik, sama seperti yang sekretariat yang lain. Kemudian Kapan teman-teman bisa menemui Mbak Vita? Teman-teman mahasiswa dapat bertemu di hari kerja dan jam kerja. Seperti tadi yang dibilang oleh Pak Tukija, jam kerja itu dari jam 7:30 sampai jam 3:30 sore. Bagaimana cara menghubungi Bu Vita? Teman-teman jika ingin datang ke sekretariat FST, bisa atau telepon ke nomor yang tertera di layar teman-teman. Bisa juga lewat email sekretiusd@gmail.com. Itu foto dari Mbak Vita bisa dilihat. Jadi jika teman-teman dari Prodi Informatika ingin bertanya kepada Mbak Vita, bisa langsung dihubungi. Oke. Apakah Mas Tri sudah bergabung dengan kita di sini? Oke, Mas Tri belum bergabung mungkin. Oke. Sudah ada. Mungkin ada kendala sinyal dari Mas Tri. Kalau begitu kita akan mengenalkan sedikit tentang Mas Tri. Untuk teman-teman yang berada atau mengambil prodi teknik mesin, untuk sekretariat akan dipegang oleh Mas Tri. Jadi sama seperti prodi yang lainnya, kalau teman-teman berada di teknik mesin bisa untuk berhubungan tentang akademik ya, bisa langsung menghubungi Mas Tri. Mungkin Mas Tri berhalangan karena kendala sinyal. Iya, mungkin di lain waktu teman-teman mungkin bisa ketemu dan berbicara langsung kepada Mas Tri. Terutama untuk teman-teman yang teknik mesin. Teknik mesin, benar banget. Oke, sekarang kita akan
masuk ke Masuk sesi ke tanya sesi jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, sudah disiapkan pertanyaannya mungkin. Nanti kami akan tunjuk teman-teman yang mau bertanya, bagaimana caranya? Lambaikan tangannya ya. Lambaikan tangannya ke kamera. Nanti kita akan memilih, lalu nanti ketika sudah dipilih, nanti kami akan mempersilahkan untuk unmute dari mikrofonnya. Iya, benar banget. Jadi teman-teman yang mau bertanya silakan lambaikan tangannya. Jangan langsung dinyalakan ya mic-nya. Lambaikan tangannya kalau teman-teman mau bertanya seperti ini. Iya. Oke, mungkin kepada Mas Jason. Iya, itu mau Boleh, tanya. silakan. Mau tanya Iya, itu kan mungkin mic-nya dinyalakan. Oke. Sudah. Silakan. saya mau tanya itu kan tadi dari apa namanya dari Permisi. Nama sama prodinya diperkenalkan. perkenalkan Dan nama- pertanyaannya ditujukan ditujukan kepada siapa? perkenalkan nama saya Jason Enrique Budiono dari program Teknik Informatika. Saya mau bertanya itu Pak, kita kan tadi dalam apa namanya dalam pengenalan pinisi kan ada yang dari Pak Damar kan menjelaskan kalau minimal 60. Itu kalau misalnya kita tidak melebihi 60, apakah ada semester pendek? Mungkin namanya semester pendek, apakah ada yang lain namanya seperti itu? Terima kasih. Oke, terima kasih Oke. untuk Pak Damar ya itu pertanyaannya Itu ya. pertanyaan untuk Pak Damar ya. Oke, mungkin bisa langsung dijawab untuk Pak Damar, dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Jason atas pertanyaannya. Sejak kurikulum 2015 atau 2010 saya lupa, kita sudah tidak lagi yang namanya semester pendek. Ya. Tetapi kita mempunyai atau memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki nilai dengan remedi. Jadi ada ujian remedi. Jadi setelah ujian akhir, kemudian nanti nilai keluar. Setelah nilai keluar, itu ada masa pendaftaran remedi bagi yang belum lulus atau belum puas dengan nilainya. Nah, di situ nanti setelah pendaftaran remedi selesai, kemudian kita ada jadwal untuk remedi. Nah, remedi ini juga tidak langsung ujian remedi, tetapi ada semacam masa refreshing gitu ya, penyegaran. Jadi dosen akan bertemu terlebih dahulu dengan mahasiswa yang mengambil remedi selama 1 kali ya, pertemuan gitu ya, untuk memberikan penyegaran materi, kemudian minggu berikutnya baru tes remedi. Kalau tes remedi masih juga gagal, artinya memang harus mengulang di tahun berikutnya. Saya kira itu. Dan tentang yang minimal SKS 60 tadi nggak perlu khawatir, ya, karena itu sebenarnya syarat yang tidak begitu berat. 95% mahasiswa lolos dari situ. 5% yang tidak lolos itu bukan karena nilainya jelek, tapi mungkin memang ada banyak pertimbangan ya. Jadi mungkin memang tidak bisa ikut kuliah karena ada kondisi kesehatan atau karena kondisi finansial atau kondisi apapun gitu ya. Sehingga dia tidak bisa mengikuti perkuliahan yang minimum itu masuk harus 75%. Jadi kalau misalnya ada 16 pertemuan, mahasiswa minimum itu mengikuti perkuliahan termasuk dengan UTS dan UAS itu sebanyak 12 kali. Nah, kejadiannya adalah banyak mahasiswa yang tadi itu
tidak mencapai 60 itu karena masalah itu, bukan masalah tidak lulus kuliah. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, apakah pertanyaan dari Mas Jason sudah terjawab? Sudah, Kak. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Pak Damar yang sudah memberikan jawaban. Kita coba lagi, ada teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, boleh lagi dilambaikan tangannya. Oh, sudah ada. Oh ya, teman-teman yang mau bertanya, jangan lupa sebutkan nama, program studi, dan juga pertanyaannya ditujukan ke siapa ya. Oke, sudah ada ini kepada Mas Malvino. Persilakan untuk memberikan pertanyaan. Sebelumnya memperkenalkan diri. Ya Kak, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Malvino Joran Ketimu dari Prodi Teknik Informatika. Nah, sekarang ini saya mau bertanya yang pertama kepada Pak Damar. Nah, kemarin kan setelah saya mengikuti webinar kemarin, dijelaskan bahwa SKS yang tertera itu sudah diatur. Jadi sekitar 18 SKS. Nah, kalau misalnya saya IPK-nya memenuhi, Pak. Nah, saya mau mengambil semester cepat. Itu mengambil semester cepat dengan daring. Itu apakah bisa, Pak? Begitu. Terus yang kedua kepada Pak Sudi. Nah, kalau semisalnya saya kan ini kan kita masih daring, Pak. Jadi belum bisa bertatap muka. Tadi kan dijelaskan oleh Pak Sidi itu secara hukum ada prodi baru, prodi insinyur kalau tidak salah. Apakah bisa, Pak, setelah kita kuliah 3 tahun, kita langsung mengambil itu? Mau lanjut itu, apakah bisa? Atau mungkin gimana, Pak? Bisa dijelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Malvino. Pertanyaannya ditujukan kepada Pak Damar dan Sudi. Pak Sudi ya. Misalkan untuk Pak Damar terlebih dahulu ya menjawab pertanyaan. Mungkin tentang SKS tadi ya. Iya. Mungkin Pak Damar silakan. Ya. Baik, terima kasih Malvino pertanyaannya. Wah, suka ini ya, main gitar ya. Nanti kalau bagi teman-teman yang suka musik itu di TI bisa menghubungi Pak Haris. Ya, nanti kalau di elektro bisa ketemu sama saya, kita latihan rutin kapan gitu. Di TM bisa ketemu Pak Budi yang suka musik gitu ya. Di matematika saya nggak tahu siapa yang suka musik ya. Pak Sudi suka musik ya. Baik, tentang pertanyaan yang tadi, pertama semester cepat itu mungkin maksudnya semester pendek kali ya. Kalau semester pendek itu memang tidak ada. Jadi kurikulum sekarang itu memang tidak ada semester pendek. Tetapi untuk mempercepat kelulusan, maka mahasiswa bisa saja mengambil, nanti tergantung diskusi dengan dosen pembimbing akademik ya, dan juga Kaprodi, bisa mengambil mata kuliah yang misalnya semester ini kan sudah dipaket 18 SKS ya. Nah, nanti kalau nilainya bagus semua, 3, IP semesternya minimal 3, maka bisa mengambil, semester depan bisa mengambil 24 SKS. Nah, artinya kalau semester depan itu hanya di kurikulum hanya ada 20 SKS, Mas Malvino bisa mengambil tambahan 4 SKS di semester yang lebih atas lagi. Gitu. Nah, mestinya nanti diskusi dengan DPA apakah mata kuliah yang semester atas itu bisa diambil tanpa prasyarat atau tidak, karena banyak mata kuliah juga ada prasyaratnya, gitu ya. Jadi itu nanti bisa dikomunikasikan dengan DPA terutama. Jadi
banyak dari teman-teman kita yang juga lulus itu di kurang dari 4 tahun. Ada yang 3 tahun, 8 bulan, ada yang 3,5 tahun gitu. Itu karena nilainya selalu bagus, di atas IPS-nya di atas 3 dan selalu mengambil mata kuliah yang lebih atas. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, apakah pertanyaan yang dijawab Pak Damar sudah jelas tadi untuk Mas Mas Malvino. Malvino? Ya, sangat jelas. Paham. Oke, kita Selanjutnya kepada Pak Sudi. Pertanyaan kedua. Ya, Mungkin Pak Sudi silakan. Pertanyaannya terkait dengan prodi insinyur. Jadi izin dari pemerintah itu baru keluar ya beberapa minggu yang lalu. Jadi kita belum sempat mengumumkan kepada masyarakat pembukaan prodi ini dan belum sempat menerima mahasiswa baru karena izin dari pemerintah belum lama. Nah, untuk selanjutnya syarat untuk masuk dalam prodi insinyur ini ditetapkan oleh pemerintah, yaitu untuk saat ini masih tahap uji coba, mahasiswa dalam prodi insinyur itu sudah punya pengalaman kerja selama 2 tahun setelah lulus sarjana. Kita sedang bernegosiasi apakah kalau sudah lulus sarjana bisa langsung mendaftar di prodi insinyur tanpa mempunyai pengalaman kerja. Tetapi hingga saat ini aturan pemerintah masih mencantumkan itu, sehingga kita tidak mungkin melanggar aturan pemerintah. Tapi aturan itu kan ya berganti-ganti, tergantung dengan kebijakan yang ada di atas, tergantung kebijakan kementerian, tergantung kebutuhan pemerintah juga, kebutuhan masyarakat juga. Nanti dengan berkembangnya atau berjalannya waktu, semoga mahasiswa prodi insinyur ini bisa menerima untuk yang fresh graduate. Setelah lulus sarjana, bisa langsung menjadi mahasiswa prodi insinyur. Saya ingin meluruskan bahwa sarjana itu kurikulumnya didesain untuk 4 tahun. Sedangkan prodi insinyur itu bisa 1 semester sampai 1 tahun, begitu. Saya kira demikian, tetapi sekali lagi ini karena kita belum menjalankan, belum beroperasi prodi ini, nanti kita akan terus informasikan kepada teman-teman mahasiswa dan juga kepada masyarakat. Hanya sampai saat ini ya sebagai informasi pembuka untuk kita ketahui bersama. Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih kepada Pak Sudi yang telah memberikan jawabannya. Selanjutnya, untuk penanya selanjutnya. Bagi teman-teman yang mau bertanya lagi, dilambaikan tangannya ke kamera. Iya. Oke, sudah ada, silakan dikenalkan dulu nama dan prodi, kemudian pertanyaannya. Saya. Iya, betul. Baik, selamat pagi teman-teman. Nama saya Teddy Christopher dari program studi matematika. Baik, saya ingin bertanya kepada Pak Sudi. Kalau tadi kan dijelaskan tentang program insinyur. Apakah program insinyur ini bisa semua FST atau Fakultas Sains dan Teknologi mengambil atau hanya program studi teknik saja? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Teddy. Oke, pertanyaannya ditujukan kepada Pak Sudi ya. Mungkin kepada Pak Sudi kami persilahkan. Ya, terima kasih. Ini Mas Teddy dari prodi matematika nampaknya. Baik, ini nampaknya malah pada tertarik untuk mendaftar prodi insinyur ini. Belum lulus sarjana tetapi sudah pada tertarik untuk menjadi mahasiswa prodi insinyur. Tapi ya ini luar biasa antusiasme teman-teman. Terima kasih sekali.
ada beberapa jalur penerimaan mahasiswa baru prodi insinyur ini. Yang pertama itu sarjana teknik, itu syarat pertama sarjana teknik. Syarat atau jalur yang kedua itu adalah sarjana sains. Jadi matematika itu bisa menjadi mahasiswa prodi insinyur, tentunya dengan adanya penyetaraan. Penyetaraannya apa itu ya sedang kita godok. Kemudian jalur yang ketiga adalah sarjana pendidikan teknik, itu juga diperbolehkan menjadi mahasiswa prodi insinyur. Demikian Mas Teddy. Jadi kalau misalnya Mas Teddy nanti lulus dari prodi matematika, nanti gelarnya SSI setelah 4 tahun. Lalu misalnya nanti terus mendaftar di prodi insinyur dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi ya. Syarat-syarat untuk menjadi mahasiswa prodi insinyur sudah terpenuhi, lalu menjadi mahasiswa prodi insinyur, maka setelah lulus nanti mendapatkan gelar profesi insinyur. Jadi nanti sebutannya menjadi IR Teddy Christoffel SSI. Nah, seperti itu. Ya, demikian Mas. Terima kasih atas semangatnya. Ini semoga teman-teman besok juga bisa mendaftar di prodi insinyur setelah lulus sarjana. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jawab pertanyaan dari Mas Teddy. Selanjutnya kita akan Buka pertanyaan lagi ya. Teman-teman boleh kembali melambaikan tangannya. Oke, kepada teman-teman. Saya. Saya. Pak. Saya. Oke, kepada Mas. Oke, kepada Mas Hidegardis. boleh Silakan diperkenalkan dulu disilakan. namanya dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Baik, perkenalkan nama saya Mbak ya. Hildegardis Yayu Kristiweko, saya dari Prodi Informatika. Saya ingin bertanya kepada Pak Ketut. Pertanyaannya adalah, jika seandainya jadwal kegiatan dari fakultas bertabrakan dengan jadwal kegiatan dari universitas, kira-kira menurut Bapak, alangkah baiknya yang mana Pak yang kami bisa ikuti? Lalu pertanyaan kedua, saya ingin bertanya kepada Pak Damar Wijaya. Pertanyaannya tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 poin wajib yang harus diraih oleh para mahasiswa agar bisa yudisium, Pak. Kalau seandainya ada 1 poin yang belum diraih dari 3 poin wajib ini, yakni poin seminar sains dan teknologi, kira-kira apakah bisa mahasiswa mengambil lagi seminar tersebut untuk mendapatkan poin? Itu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya. Boleh langsung dijawab oleh Pak Ketut dan Pak Damar. Baik, terima kasih. Ini saya juga kira tadi Mas ya, ternyata ini Mbak ya. Selamat pagi Mbak Hidegardis ya. Panggilannya siapa nanti kita kenalan. Baik, terkait kegiatan kemahasiswaan. Memang Anda sebagai mahasiswa nanti ada kalanya ada kegiatan kemahasiswaan di tingkat prodi yang dikoordinir oleh himpunan mahasiswa prodi atau jurusan. Kemudian ada kegiatan di tingkat fakultas, biasanya dikoordinir oleh BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan ada juga kegiatan di tingkat universitas, biasanya itu ada UKM dan juga BEMU ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Nah,
Mana yang lebih penting, mana yang tidak penting, itu tergantung pada skala prioritas dari mahasiswa itu sendiri. Tidak ada yang lebih penting. Semua kegiatan itu bagus, ya. Yang penting tujuan untuk mengikuti kegiatan itu apa, gitu ya. Kalau untuk misalkan Anda ingin ikut kegiatan fotografi misalkan, fotografi mungkin di fakultas ada, di universitas juga ada. Nah, Anda bisa milih salah satu. Anda ingin bersosialisasi di tingkat fakultas atau juga ingin memiliki wawasan yang lebih luas di tingkat universitas. Nah, itu bisa Anda pilih salah satu, gitu ya. Jadi kalau bertabrakan misalkan kegiatannya, nah tentu Anda yang bisa menentukan mana yang lebih prioritas bagi diri Anda untuk pengembangan diri, gitu ya. Jadi tidak ada yang saya harus ikut fakultas atau saya harus ikut universitas, tidak. Jadi tentukan sendiri karena itu adalah pilihan dari pribadi masing-masing, gitu. Jadi menjadilah diri sendiri, tidak atas kemauan atau kehendak pihak lain, begitu ya. Semoga jawaban ini bisa membantu dalam mengambil keputusan nantinya, begitu ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Pak Damar. Telepon nggak tahu, Mama kayaknya, Mama atau Bapak. Baik, terima kasih. Hildegardis tadi ya. Jadi memang saya ulangi lagi, total poin kegiatan atau aktivitas mahasiswa itu yang wajib adalah 10. Minimal, jumlahnya adalah 10. Nah, di universitas itu ada wajib 3 poin. Aduh, jadi nggak kedengaran. Halo? Ada ya? Ada yang mungkin mic-nya belum di mute. Jadi di universitas ada 3 poin wajib, yaitu bahasa Inggris, kemudian PPKMB 1 dan PPKMB 2. Atau nanti mata kuliahnya kita sebut FCH itu ya, FCH 1 dan FCH 2. Di fakultas yang wajib itu tadi seperti kata Pak Ketut juga, tadi malah kelupaan saya, yaitu seminar sains dan teknologi dan pinisi. Lalu ada juga yang wajib dari prodi, itu tergantung prodi masing-masing nantinya. Nah, kalau tidak bisa melaksanakan salah satu kegiatan tersebut, maka diharapkan memang mengulangi. Karena kalau tidak mengulangi, ya tidak bisa di yudisium. Karena itu syarat wajib ya. Jadi kalau misalnya tadi seminar sains dan teknologi 3 seri itu 1 seri saja itu tidak bisa hadir, maka harus mengikuti 1 seri di tahun berikutnya. Dan itu berarti nanti ketemu dengan teman-teman adik tingkatnya. Gitu. Kapanpun boleh, sebelum lulus, gitu. Harus terpenuhi. Kalau misalnya ambilnya pinisi, nah itu juga wajib. Nah ini kalau misalnya harus ikut lagi, mungkin ada kendala juga. Nah itu nanti didiskusikan juga dengan DPA dan Kaprodi. Mungkin ada kegiatan pengganti. Itu tergantung kebijakan dari prodi masing-masing. Karena nanti yang yudisium itu, yang mengecek syarat kelulusan itu adalah Kaprodi. Jadi pada kasus-kasus tertentu memang mungkin ada kebijakan untuk mengganti kalau memang tidak bisa dilaksanakan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Damar. Mungkin dari Mbak Hildegardis pertanyaannya sudah terjawab ya. Oke. Teman-teman, sebelum melanjutkan ke pertanyaan terakhir, mungkin teman-teman bisa mematikan mic-nya ya, biar kita bisa mendengar
pertanyaan dan jawaban yang diberikan. Bisa dicek kembali mic-nya, mungkin bisa dimatikan ya. Oke, kita langsung lanjut untuk Pertanyaan pertanyaan yang terakhir. Teman-teman boleh melambaikan tangan ke kamera ingin bertanya. Teman-teman yang mau bertanya? Saya. Kak mau tanya, Pada Kak. Mas Desta, silakan perkenalkan nama, program studi, dan kepada siapa pertanyaannya. Ya, perkenalkan nama di program studi teknik mesin. Saya ingin bertanya kepada Bapak I Gusti Ketut Puja. Saya kemarin sebelum ini Mohon maaf ini jaringan di tempat saya agak kurang lancar ini. Mungkin bisa diulang ya pertanyaannya. Ya, saya mungkin, ulang. Iya, boleh diulang pertanyaannya mungkin. Apakah sudah jelas? Boleh sudah. Ya. Saya ingin bertanya kepada Bapak I Gusti Ketut Puja. Ini kemarin sebelum mendaftar itu saya mengajukan keringanan DPP. Tapi setelah kelulusan, hasil lulus itu ternyata tidak ada keringanan. Apakah bisa? Yang kedua, saya kan mendaftar di gelombang terakhir. Saya ingin Baik. Mungkin boleh pertanyaannya diketik saja. Diketik Ya, di room chat saja ya, Mas Desta. Soalnya suaranya putus-putus. Mungkin langsung di room Boleh chat ditanya saja. di chat saja. Baik, Mas Desta, ini mungkin bisa di chat ya, nanti saya bisa tanggapi. Tapi yang pertama, tadi saya mendengar kaitan dengan keringanan DPP ya, keringanan DPP. Baik, saya tanggapi langsung ya Mbak ya. Baik, untuk permohonan keringanan DPP itu silakan nanti datang ke sekretariat WR2. Karena walaupun di fakultas itu adalah melayani bidang keuangan, tetapi otoritas itu ada di WR2. Jadi misalkan fakultas ini hanya menjembatani ya masalah-masalah di tingkat mahasiswa sampai ke nanti keputusan itu ada di WR2. Nah, oleh karena itu nanti boleh nanti ketemu menghadap nanti kami akan temani, artinya WD2 akan memberikan semacam mengetahui gitu bahwa permohonan itu ya diteruskan ke WR2 gitu ya. Silakan nanti terus di WR2 yang akan memutuskan apakah mendapat keringanan atau tidak gitu ya. Itu tentang DPP ya. Kemudian ini
yang ditanyakan cuma itu ya, DPP belum memperoleh keringanan, apakah bisa ambil lagi gelombang kedua untuk ambil lagi keringanan. Saya kira maksudnya gelombang kedua nanti atas pembayaran kedua gitu ya. Mungkin ini maksudnya demikian, mungkin bisa nanti di apa namanya ya mengajukan permohonan ke WR2 begitu saya kira. Itu yang selama ini prosedur yang dilakukan seperti itu. Ya semoga bisa membantu. Nanti saya akan coba juga dijawab di chat ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Pak Ketut atas jawabannya. Ya, Bisa juga terima satu kasih lagi nggak, untuk Kak? teman-teman yang Bisa sudah satu lagi nggak, bertanya. Kak? Satu lagi bisa nggak, Kak? Oh ya teman-teman yang mau bertanya lagi mungkin di lain kesempatan ya, karena sekarang kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya. Oke, terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman dan jawaban dari Bapak Dekan dan jajarannya. Oke, kepada Bapak Dekan, Wakil Dekan, dan Sekretariat. Terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan untuk pinisi ini. Terima kasih. Mungkin untuk para Bapak Dekan dan juga dari Sekretariat, boleh untuk kita terima kasih kepada teman-teman bilang terima kasih kepada Bapak Dekan dan jajarannya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Damar Wijaya. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan melangkah ke sesi menonton video ya. Ya, jadi kita akan masuk ke sesi kedua, di mana kita akan profil dari UKF dan benar banget. Teman-teman juga diharapkan untuk menonton videonya dengan seksama ya. Iya, benar. Biar nanti rangkumannya semakin banyak dan semakin bagus ya. Iya, begitu. Karena UKF dan juga komunitas yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi ini banyak banget dan juga bagus-bagus pastinya. Bagus-bagus banget, keren-keren banget. Dan mungkin teman-teman kalau mau bergabung tuh, aduh, bisa banget loh. Iya, betul. Kita tuh punya banyak ya, kita kasih beberapa teaser gitu dari UKF yang dipunya di Fakultas Sains dan Teknologi. Apa aja sih kamu nih? Apa aja ya? Ada, mungkin yang suka dancer, yang suka goyang-goyang gitu kan. Kita punya apa ya, UKF yang buat dance itu? Dance itu namanya Tears. Aduh, keren banget sih. Itu keren banget sih kalau kalian masuk Tears. Kalau kalian masuk Tears itu, aduh. Ya, walaupun kalian nanti belum bisa dance, tapi nanti pasti bakal diajarin gitu ya sama kakak-kakaknya. Akan diajarin sama teman-teman di dalam Tears. Ada juga apa nih, Evan? Ada juga Teksapala. Nah, buat teman-teman yang suka alam ya, suka mendaki gunung, suka alam-alam gitu, teman-teman bisa gabung ke Teksapala. Iya, benar banget. Pecinta alam banget Pecinta alam, nih. Ya, betul. Aduh. Selain itu kalau teman-teman suka olahraga, teman-teman bisa gabung juga ke UKF badminton, ada UKF futsal, ada UKF basket, banyak deh pokoknya. Banyak banget ya. Yang ini juga loh, yang rohani-rohani. Rohani-rohani yang juga suka ada. berdoa. Iya. Aduh.
Halo semuanya, perkenalkan kami dari komunitas JKMK. JKMK itu apa sih? JKMK adalah Jalinan Kasih Mahasiswa Katolik. Dan komunitas kami adalah komunitas yang bergerak pada bidang sosial. Komunitas JKMK itu sendiri mempunyai anggota-anggota dari berbagai fakultas. Ini suaranya nggak kedengeran, suaranya nggak masuk. Suaranya nggak muncul. Katanya juga bisa. Coba gue sini, itunya. Speakernya. Nggak kedetek ini. Bener kok mikrofon ini, iya harusnya tadi bisa. Oh ini mungkin kegeser. Teman-teman bisa dengar? Bisa masuk. Bisa. Teman-teman mohon maaf karena ada kendala jaringan. Videonya akan kami upload di YouTube ya. Teman-teman bisa nonton di YouTube videonya. Oke, Kak. Channelnya apa, Kak? Oke, karena jadi setelah semua sesi berlangsung, setelah semua sesi selesai, teman-teman bisa nonton videonya di YouTube ya. Ya, Kak. Oke. Iya, Kak. Linknya kirim di grup aja, Kak. Ya, Kak. Kirim di grup saja, Kak. Oke, channel YouTube-nya itu Pinisi USD ya. Oke, Kak. Ini masuk ke sesi. Link masuk ke grup, Kak. Oke, teman-teman. Sekarang teman-teman boleh istirahat ke toilet 5 menit ya. 5 menit terus langsung join ke link ini, Sumprodi masing-masing ya. Oke, Kak. Oke, nanti akan ada di
akan ada linknya, akan ada di WA group ya. Ya, Kak. Berarti ini live group, Kak. Zoom berarti. Ya. Berarti nggak pakai Zoom kan, Kak? Pakai Zoom. Nanti pakai Zoom. Nanti udah boleh live. Dan live dari grup ini, dari Zoom ini nanti akan masuk ke link Zoom masing-masing di Prodi. Ya, Oke, siap. WA group. Oke. Boleh keluar, Bu, Kak. Teman-teman. Siap. Yang telat nanti kena SC. Berapa menit, Kak? 5 menit. Oke. Oke, 5 menit ya istirahatnya, jangan lupa ya. Oke, Kak. Terima kasih. Oke. Bye-bye. Kak, kabur bukan? Iya. Makasih, Kak. Makasih. Oke. Love you. Love you.